Halo Cinegrade, balik lagi sama gue Rashid Hari di Trailer Reaction. Yang kali ini mau menonton trailer yang sebenarnya awalnya itu nggak niat untuk gue react ya. Bukan karena nggak tertarik sama filmnya, gue lebih pengen kayak dikejutkan sama filmnya pada saat besok udah tayang. Pengen langsung nonton filmnya, nggak pengen nonton trailernya dulu. Tapi kata Arya tuh banyak yang komen minta kalau untuk di react trailer film ini. Jadi ya sudahlah demi kalian semua. Yaitu ada trailer untuk Evil Dead Burn yang bakal tayang di bioskop tanggal 10 Juli. Dan ini jadi film ke-6 ya di keseluruhan franchise Evil Dead. Tapi kayak Evil Dead Rise beberapa tahun lalu, ini statusnya standalone film ya. Jadi nggak akan nyambung secara cerita dengan film-film sebelumnya, ke Evil Dead Rise, ke Evil Dead 2013 atau triloginya Sam Raimi. Ini nggak akan nyambung secara kuat lah. Sama juga kayak sequelnya yang udah di plan, Evil Dead Red yang bakal rilis tahun 2028 itu juga standalone sequel. Ya mungkin bakal ada beberapa easter egg, beberapa clue, tapi kalau untuk urusan cerita mostly sih gua rasa standalone ya. I think it's for the best. Franchise Evil Dead tuh jadi lebih bebas. Mereka nggak lagi terpaku harus ngikutin perjalanan satu orang karakter. Kalau triloginya Sam Raimi kan harus ngikutin perjalanannya si Ash tuh. Jadi sebenarnya nggak apa-apa karena gue suka banget sama Ash. Sedangkan kalau standalone kayak gini, mereka mau bikin apa gitu bebas. Even nanti misalkan ya suatu ketika Evil Dead itu bakalan bergeser genrenya, tetap horror tapi mungkin bakal dikombin sama genre yang lain like science fiction, fantasi, action gitu, bebas. Nggak ada tuntutan harus ngikutin satu pakem yang pasti, satu karakter yang terus-terusan tuh nggak ada. Jadi gue rasa format rilis film-film standalone kayak gini akan lebih cocok. Lagian kalau ngomongin karakter ya, satu-satunya karakter dari franchise Evil Dead yang gue peduli, yang gue pengen untuk balik lagi tuh cuman Ash, that's it. Dan itu susah ya karena Bruce Campbell kan kemarin ngabarin kalau dia itu terkena cancer, harus istirahat, harus pensiun lebih cepet. Jadi kayaknya akan susah sih. Walaupun somehow suatu hari semoga misalkan Bruce Campbell udah sembuh bisa balik lagi. Tapi for now sih gue rasa better emang gak usah munculin karakter-karakter yang lama karena gue udah lupa karakter-karakter yang sebelumnya. Evil Dead itu kalau ngomongin karakter manusia yang menarik, yang memorable, yang iconic ya cuman Ash. Oke, tidak usah banyak omong lagi lah ya. Langsung aja gue cek trailer untuk Evil Dead Burn dan gue ini pilih yang Red Band. Gue tadi ngecek ada yang sub Indo dirilis sama Sony Pictures Indonesia, cuman kayaknya bukan Red Band sih. Jadi bukan Red Band itu trailernya ya. Jadi pasti akan ada beberapa adegan sinting yang nggak dimasukin di trailer versi Indonesia itu. Ada apa ini? Asik, ini build up yang asik deh. Oh, deng deng deng. Hayo. Oh, sudah pasti. Typical Evil Dead. Yes. Gitu loh. Bam. Oh, ada yang meninggal ya. Oke. Mungkin dari situ membangkitkan Deadites karena pengen bangkitin anaknya kali ya. My grandfather believed the devil would return if anyone read from the Book of the Dead. Shot signature Evil Dead harus ada tuh. POV shot. Oh, sorry. That was so cool. Shot yang kayak apa? Ternyata ada di cermin padahal awalnya kelihatannya enggak. Apa tuh ya namanya, gue lupa. Tapi itu keren. Iya gak sih tadi sih? Wah. Halus sekali, bro, shotnya. Oh, ini cewek yang tadi yang jadinya putus di awal ya. Oh, keren. Another cool shot. Chaos. Cheers to your perfect family. Alah. Tenggorokan saya.
Iya, burn beneran ya. Anjing. Ini baru trailer untuk horor. Semoga sih nggak terlalu banyak yang di-spill ya. Ini sebenarnya kekhawatiran gue pada saat gue pengen nge-react trailer ke Evil Dead ini. Jangan-jangan nanti terlalu banyak adegan-adegan sadis yang shocking, yang gila itu udah ke-spill di trailernya. Semoga sih nggak ya. Semoga masih banyak surprise lain, kesintingan lain yang masih di-keep. Tadi keren banget sih tadi. Itu pas apa sih yang terakhir jatuh ke garpu-garpu di tempat cuci piring terus ditekan lagi. Itu simple. Itu adegan yang simple banget, tapi bukan soal ketusuknya, tapi soal gimana tusukan itu dilakuin terus kemudian diterusin. Oh, itu mantap. Sama tadi kita banyak lihat shot-shot yang keren ya, kamera muter-muter terus pakai trik di cermin dan segala macam. Ini yang harus di note sama banyak sineas Indonesia. Horor Indo kan banyak tuh ya, yang Evil Dead wannabe. Horor Indo yang mediocre itu biasanya dua, Evil Dead wannabe sama Conjuring atau Insidious wannabe. Antara dua itu nggak tahu kenapa. Apakah emang dua film itu yang jadi kitab para sutradara, tapi I don't know. Cuman itu yang mesti di notes kalau pengen bikin Evil Dead wannabe. Kalau pengen meniru Evil Dead itu nggak cuman soal kesurupan cewek terus ngamuk-ngamuk, tapi shotnya juga harus kayak gitu, harus dinamis ya. Tadi bukan sebatas gaya-gayaan doang, dia muter-muter, dia nembus kaca dan lain sebagainya. Itu karena emang pengen ngebangun kesan dinamis. Editingnya juga sama tuh, editingnya tadi trailernya ya, tapi gue rasa filmnya juga akan punya semangat yang sama, tapi editingnya tuh sangat cak-cak gitu, biar chaos feel-nya. Karena Evil Dead adalah soal iblis yang datang ke dunia kemudian membawa kekacauan, dan feel itu harus kerasa. Kalau lu punya karakter yang kesurupan terus dia apa ya, menggila gitulah gampangnya, tapi shot-shot lu cuman still atau gerakannya cuman gitu, agak kerasa chaosnya. Lu harus bisa memunculkan kekeosan itu dari kamera movement lu, dari editing lu juga. Kalau ngomongin cerita sih ya udahlah ya, ini soal grief, soal duka seperti biasa. Mungkin tebakan gua keluarganya tadi berduka kan, terus nanti nemuin Necronomicon, dibaca dengan harapan si anak kembali, yang balik dead dies. Kayak sih soal itu aja, tapi nggak masalah lah. Evil Dead nggak butuh cerita yang aneh-aneh, nggak butuh cerita yang terlalu kompleks. Nanti gue yakin tetap akan ada subtext yang lain ya, entah soal keluarga, entah soal identitas or something, nanti pasti akan ada. Tapi kalau basic ceritanya mah emang simple-simple aja, yang penting banjir darah sadis. Dan yang gue harapin dari Evil Dead Burn ini adalah selain darahnya banyak, body countnya juga tinggi. Kalau ada satu hal yang gue keluhkan dari Evil Dead Rise, which is gue suka banget Evil Dead Rise ya, tapi gue ada satu keluhan, yaitu body countnya tuh rendah banget. Untuk ukuran film seperti Evil Dead, body countnya rendah. Walaupun begitu kemudian udah masuk ke sadisnya, itu mantep banget. Klimaksnya juga itu udahlah daging kemana-mana, tapi jumlah korbannya sedikit. Karena kalau buat gue personal, kalau dibandingin antara Evil Dead Rise sama Evil Dead 2013 yang bikinannya Fede Alvarez, gue lebih pilih yang 2013. Yes, dari segi subtext itu gak sekuat Evil Dead Rise. Ceritanya lebih simple, lebih basic, remaja ke kabin, chaos. Evil Dead Rise masih punya cerita yang lebih kuat soal keluarga dan lain sebagainya. Tapi Evil Dead yang 2013 itu lebih total, bunuh-bunuhannya, sadis-sadisannya, pertumpahan darahnya lebih total. Lu perhatiin aja terteknya, literal hujan darah, men. Itu keren banget. Evil Dead Rise gue sangat suka, tapi Evil Dead 2013 masih lebih superior buat gue. Body countnya tinggi, kebrutalannya itu total, lebih total. Gue harap Evil Dead Burn sama seperti itu, atau bahkan even better. Kita tunggulah ya tanggal 10 Juli. Kalau menurut lo bagaimana dari trailer ini? Apakah lo optimis ini akan seru? Silakan dibagi ini kolom komentar. Tulis juga mungkin kalau menurut lo tadi antara Evil Dead Rise sama Evil Dead 2013 lebih bagus mana? Silakan dituliskan. Dan seperti biasa, makasih banget buat teman-teman yang masih setia join membership Cinecrip, terutama kawan-kawan ini dari Tier Bestie and La Familia. Thank you so much guys. Oke, gue Rashid Haris. Sampai ketemu di trailer reaction berikutnya.